Baik, saya akan menjelaskan bagian tentang teks. Di sini kelompok kami mengambil teks Pengkhotbah 5 ayat 10. Perkenalkan, nama saya Damerenita dengan NIM 7120222118. Pengkhotbah ini ditulis pada pasca pembuangan, sehingga pada masa itu keadaan sosial ekonomi di Israel mulai berubah karena dipengaruhi oleh budaya Persia, termasuk materialisme. Kata cinta uang berasal dari kata kerja ahav, yang ditranslasikan menjadi ahav. Kata ini berarti cinta yang sangat mendalam, sehingga kata mencintai uang justru merujuk pada tujuan hidup yang berorientasi pada uang. Dari sini kita bisa melihat bahwa seseorang mencintai uang, justru ia tidak akan pernah merasa puas, sehingga ia akan mencari uang dan kekayaan. Hal ini juga menegaskan bahwa ketika orang mencintai uang terlalu dalam, maka ia tidak akan pernah cukup. Maka jelas bahwa ayat ini ingin menegaskan bahwa uang dan kekayaan tidak bisa dijadikan satu tujuan hidup. Karena ketika kita menjadikan uang sebagai tujuan hidup, maka kita tidak akan pernah merasa cukup. Next. Pada teks Titus 2 ayat 12, di sini merupakan bagian dari surat Rasul Paulus kepada Titus, seorang pemimpin gereja di Kreta yang menghadapi tantangan besar dalam membimbing jemaat di tengah masyarakat dengan reputasi moral yang buruk. Paulus mengingatkan bahwa Allah memberikan beberapa teladanan hidup untuk tidak dalam kefasikan, sifat tidak percaya kepada Allah, kejahatan, dan keinginan-keinginan duniawi. Di sini, kata duniawi yang dimaksud di sini dimaksudkan untuk menyinggung mereka yang menginginkan dunia yang akhirnya membuat seseorang menjauh dari Allah. Dan supaya kita hidup bijaksana, atau yang sering disebut dengan main self-control, sensible, sober main, dan adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Next. Pada teks Matius 6 ayat 19 sampai 25, di sini memiliki kata kerja, mengumpulkan harta, merujuk pada praktik penyimpanan kekayaan sebagai jaminan keamanan dan status sosial atau yang sering disebut identitas dunia. Yesus mengontrakskan harta di bumi dengan harta di surga yang bukan sekedar perbedaan lokasi, melainkan perbedaan mendasar dalam orientasi keberadaan seseorang. Ayat yang ke-21 dalam Matius menegaskan prinsip antropologis yang mendalam. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Atau pusat kesadaran dan orientasi hidup berada. Apa yang paling kita hargai akan menentukan identitas dan arah hidup kita. Oleh karena itu, orientasi hidup sejati tidak boleh didasarkan pada kekayaan duniawi. Penegasan yang memuncak pada ayat 24 yang menekankan ketidakmungkinan kompromi dalam loyalitas tertinggi. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon di sini diangkat menjadi tuan tandingan Allah. Mencintai uang sama dengan mencintai Mamon, sama dengan menjadikan berhala, sehingga kita tidak bisa melayani keduanya sekaligus. Karena jika kita mencintai Mamon, maka berhaklah kita mengambil Mamon. Tapi jika kita mencintai Yesus, maka berhaklah kita mengambil Yesus. Maka ini tidak bisa sejalan, maka harus mengambil satu keputusan yang sama. Sekian dan terima kasih.